Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agus Yuda Permana. Berikut akan saya paparkan jawaban dari soal ujian akhir semester, mata kuliah testing dan implementasi sistem. Baik, dalam topik soal UAS kali ini ada dua soal. Yang pertama adalah mengenai pengujian dan maintenance. Yang kedua adalah tindakan perbaikan. Yang pertama, bagaimana menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Dalam menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian, dapat dilakukan dengan mendesain test case yang memiliki kemampuan dalam menemukan error yang terjadi dengan waktu dan usaha yang sangat singkat. Variasi-variasi metode desain test case untuk software telah berkembang. Metode-metode ini menggunakan pendekatan semantik terhadap testing. Yang lebih penting lagi, metode ini juga menyediakan mekanisme yang dapat membantu untuk memastikan kelengkapan dari testing dan menyediakan kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan error pada software. Soal nomor 2 adalah bagaimana skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang berikutnya adalah dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan. Soal berikutnya mengenai perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam sistem manajemen inventaris. Dalam konteks sistem manajemen inventaris, baik maintenance preventif maupun korektif memiliki peranan penting. Maintenance preventif berfokus pada pencegahan terjadinya masalah, sedangkan korektif maintenance berfokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi. Implementasi kedua jenis pemeliharaan ini secara efektif dapat meningkatkan ketahanan dan keandalan sistem manajemen inventaris, sehingga mendukung kinerja operasional yang lebih baik.
Soal bagian kedua adalah mengenai tindakan perbaikan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam bagian kedua ini di slide-slide berikutnya. Langkah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penurunan performa sistem. Dalam menangani penurunan performa sistem, membutuhkan pendekatan sistematif dan komprehensif. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam memperbaiki penurunan performa sistem. Yang pertama adalah pengumpulan data dan melakukan monitoring kinerja tentang penggunaan sumber daya sistem seperti CPU, memori, penyimpanan, dan bandwidth. Ini membantu memahami faktor apa yang mempengaruhi kinerja dan melakukan pemeriksaan terhadap log sistem untuk menganalisis aktivitas yang dilakukan sebelum penurunan kinerja. Yang kedua adalah analisis masalah. Kita dapat mengidentifikasi waktu dan kondisi penurunan. Tentukan kapan dan dalam kondisi apa penurunan performa terjadi. Apakah itu terjadi saat beban tinggi atau setelah pembaruan terjadi. Lalu melakukan penyaringan masalah dengan uji regresi untuk mengevaluasi fungsi apakah memiliki performa buruk. Periksa apakah pengubahan kode baru mempengaruhi kinerja sistem. Yang ketiga, melakukan pengujian kinerja. Lakukan pengujian beban atau load testing dan pengujian stress testing untuk memahami batasan sistem. Hal ini dapat membantu menentukan apakah sistem mampu menangani jumlah pengguna dan transaksi yang ada. Yang keempat adalah pengoptimalan kode. Bila diperlukan, lakukan refactoring untuk mengoptimalkan bagian kode yang tidak efisien. Ini termasuk menghapus redundansi, memperbaiki algoritma, dan memperbaiki struktur data. Yang kelima, pengelolaan sumber daya. Pantau penggunaan sumber daya dan alokasikan lebih banyak jika perlu. Tingkatkan kapasitas server atau tambahkan node tambahan jika menggunakan arsitektur terdistribusi. Jika sistem menggunakan database, lakukan pengoptimalan dengan memperbaiki query yang lambat, menciptakan indeks, dan mengelola transaksi dengan lebih baik. Yang keenam, pelatihan dan dokumentasi. Pastikan bahwa pengguna sistem memahami cara menggunakan aplikasi dengan benar dan efisien untuk menghindari kesalahan yang bisa mempengaruhi performa. Lalu buat dokumentasi yang jelas mengenai konfigurasi sistem dan prosedur pemeliharaan untuk membantu tim dalam mempertahankan performa. Yang ketujuh, testing setelah perbaikan. Setelah melakukan perubahan, lakukan uji coba atau testing kembali untuk memastikan bahwa performa sudah teratasi. Bandingkan metrik kinerja dengan data yang dikumpulkan sebelumnya. Yang terakhir, pemeliharaan berkala. Lakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk menghindari masalah performa di masa depan. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak, pengujian berkala, dan evaluasi kondisi sistem. Yang berikutnya adalah langkah untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik. Ada 4 hal. Yang pertama, perencanaan dan desain sistem. Rancangan arsitektur sistem yang kuat dan fleksibel dengan mempertimbangkan skalabilitas, keamanan, dan integrasi dengan sistem lain yang ada. Yang kedua adalah testing dan implementasi. Melakukan pengujian yang komprehensif untuk memastikan semua fungsi sistem berjalan sesuai harapan. Uji coba berbagai skenario penggunaan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Yang ketiga adalah monitoring dan pemeliharaan rutin. Monitor penggunaan sumber daya, waktu respon, dan performa sistem secara keseluruhan.
Laksanakan pemeliharaan sistem secara rutin, pembaruan perangkat lunak, pembersihan data, dan perbaikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional. Yang keempat adalah dokumentasi dan pelatihan. Dokumentasi lengkap mengenai prosedur operasi, pengaturan sistem, dan panduan pengguna. Jangan lupa berikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dengan efektif. Rencana darurat jika terjadi kegagalan sistem atau disaster recovery plan. Ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk dalam merencanakan rencana darurat. Pertama adalah identifikasi risiko. Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap sistem. Mungkin seperti bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan perangkat keras. Kedua, membuat strategi cadangan. Buat sistem cadangan yang mencakup kebijakan penyimpanan data secara teratur. Misalnya, backup harian atau mingguan, atau simpan cadangan di lokasi fisik yang berbeda jika memungkinkan. Yang ketiga, menyiapkan prosedur pemulihan. Prosedur pemulihan yang jelas untuk membalikan sistem dan data jika terjadi kegagalan. Ini termasuk langkah-langkah untuk memulihkan data dan cadangan atau backup, serta prosedur untuk mengakses sistem alternatif jika diperlukan. Yang terakhir adalah melakukan pengujian rencana darurat. Lakukan pengujian rutin terhadap rencana darurat untuk memastikan semua tim tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat atau saat sistem mengalami kegagalan. Yang terakhir adalah bagaimana mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Di sini saya melampirkan ada 4 hal. Yang pertama adalah dengan melakukan survei dan kuesioner. Melakukan survei online dengan pertanyaan yang terstruktur untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman pengguna, kepuasan, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Berikan pertanyaan terbuka dengan pengguna akhir atau user untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai experience mereka dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, observasi langsung dengan cara mengamati pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem untuk memahami bagaimana mereka menggunakan dan mengidentifikasi potensi masalah atau kesulitan yang mungkin tidak diungkapkan dalam survei atau wawancara. Yang terakhir, menggunakan platform feedback terintegrasi. Gunakan platform untuk memungkinkan pengguna memberikan umpan balik langsung dalam sistem itu sendiri saat mereka menggunakan sistem tersebut. Baik, demikianlah paparan jawaban soal UAS mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Akhir kata, saya Agus Yuda Permana dari kelas SI 702 dengan nomor induk mahasiswa 240101020044 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.